Fun Smart Academy adalah sekolah anjing terbaik di Indonesia. Peralatannya profesional, lengkap dan nyaman. Metode pelatihannya sangat jelas dan nyata hasilnya. Bas adalah salah satu hasil pelatihan di Fun Smart Academy. Fun aja dulu, nanti juga smart. Tamrin di sini, fun aja dulu, nanti juga smart. Hari ini hostnya atau moderatornya Cilani. Oke, terima kasih. Jadi hari ini saya minta izin, saya menjadi host di acaranya Kota Tamrin sebenarnya di tempatnya Kota Tamrin juga, tapi saya pengen jadi hostnya karena saya pengen tahu lebih banyak tentang Fun Smart bersama dengan Kota Tamrin. Saya perkenalkan diri dulu, saya Lani. Saya juga murid Fun Smart yang ingin menjadi dog trainer juga di Pekanbaru nanti. Terima kasih. Nah, kita langsung aja ke pertanyaannya ya. Sambil saya juga pengen memperkenalkan Fun Smart ke orang-orang di Pekanbaru gitu kan. Nah, pertanyaan di sesi pertama itu yang mendasar dulu, sebenarnya apa sih Fun Smart itu? Oke. Jadi Fun Smart itu adalah tempat pelatihan khusus untuk anjing, terus juga sekalian komunitas juga. Jadi buat pecinta anjingnya. Jadi kita bisa sharing ilmu, kita mengedukasi tentang seputar anjing, yaitu untuk melatihnya, cara merawatnya gimana, ya semacam lah, semua tentang anjing. Terus jadi Fun Smart itu juga munculnya itu gara-gara Bas yang senior tuh, Bas Lightyear. Nah itu kan awal mulanya dia lomba, dia menang, terus ada orang yang nanya mau latihan sama saya gimana, ya disitulah startnya kebentuk Fun Smart Academy. Oh oke. Jadi foundernya adalah Kota Tamrin sendiri ya. Nah, di mana sih lokasinya kok? Ya lokasi di Jakarta, yang sekarang ini kita ada di Jakarta Barat deket Taman Surya 5 nomor 1 dan 2. Oke, berarti lokasinya di Jakarta ya. Jadi untuk dog lovers yang berada di Jakarta dan sekitarnya bisa mencari tahu tentang Fun Smart nih. Kemudian kapan sih mulai berdirinya kok? Kalau tadi kan latar belakangnya karena Bas menang terus pengen ada banyak orang yang belajar. Nah, tepatnya tuh kapan sih berdirinya? Kalau pas ada logonya itu tanggal 3 Desember 2000, berarti 10 tahun yang lalu. Berarti kita 2012. Oh, oke. Berarti sudah cukup lama ya, kok ya? Itu logonya. Tapi kalau sebelum logonya itu keluar, kita masuk join sama dulu. Saya awalnya di NFS, Non for System sama si Ko Herman. Nah, itu saya main di sana ya mungkin ada 2 sampai 3 tahun. Terus kita yang tadi dianya bubar klubnya, kita main sendiri, itu belum ada nama Fun Smart. Jadi nggak ada tujuan juga mau buka pelatihan. Yang penting pokoknya saya lanjutin skill-skill yang saya ada, terus saya ikut lomba sana sini aja. Nah yang tadi menang, terus ada beberapa orang mau ikut join, ya otodidak aja namanya Fun Smart, karena awalnya orang bilang oh senang ya punya anjing tuh pinter kayak gini. Jadi banyak kata senang dan pintar, ya udah Fun Smart. Oh berarti itu awalnya kenapa namanya Fun Smart gitu ya. Oke. Nah kalau di Fun Smart sendiri kita tuh diajarin apa aja sih kok? Nah ownernya itu ikut latihan. Jadi ya kalau untuk kurikulumnya kita ada pasti ada obedience, terus ada toilet trainingnya sendiri, terus ada freestyle juga, terus ada kepatuhan juga, ada parkour, ada proteksi. Sebenarnya cukup lengkap untuk di kebutuhan anjingnya kita. Nah, cuma kalau kita datangnya udah ada request, ada negatif buat si anjingnya, mungkin kita itunya dulu dibenerin. Oh, keluhan-keluhannya itu ya. Misalnya tadi untuk kencing berak sembarangan, gigit sembarangan, gonggong sembarangan, yaudah itunya dulu. Nah, tapi sebelum dihilangin biasanya kita konsultasi. Nah, mau dijadiin skill nggak gigitnya? Nah, misalnya untuk lepas sandra, nangkap frisbee, beresin barang segala macam ya. Nah, atau yang gonggong buat salah satu buat alarm, buat berhitung gitu kan. Nah, kalau dia nggak mau, ya udah ya kita hilangin. Oh, oke. Jadi kalau saya ulang lagi ya. Jadi kalau misalnya ada anjing datangnya tuh sudah dengan keluhan dari ownernya, berarti itu kita perbaiki dulu dan kita juga diskusi lagi sama ownernya. Ini malah justru bisa dijadikan skill istimewa.
waktu yang gonggong bisa jadi berhitung, malah bisa jadi lucu-lucuan ya, bisa lomba cerdas cermat segala macam gitu ya. Sama bisa tanya jawab iya sama enggak. Oh, bisa tanya jawab iya apa iya, enggak. Gonggong 2, enggak gonggong 3 gitu. Iya, betul, itu jadi kayak kita lucu kan? Iya, bisa komunikasi sama anjing gitu ya. Terus yang gigit malah bisa jadi kayak lepas sandera, buka pintu. Ya, proteksi sendiri. Proteksi juga. Oh, jadi begitu ya. Nah, itu dog parents ya punya keluhan-keluhan seperti itu, ternyata itu bisa diolah sedemikian rupa, malah bisa jadi kepintaran anjing ya. Skill istimewa. Yang belum tentu anjing yang biasa tuh bisa juga jadinya kan. Betul, tapi kalau memang tadi udah terlalu mengganggu atau ngap, ya sudahlah, kita ilangin. Oke. Terima kasih kok. Pertanyaan berikutnya mulai agak lebih dalam sedikit ya kok ya. Nah, tadi kan saya pernah mendengar ya Kak Tamrin tuh bilang ya kita meminimalisir supaya anjing itu nggak yang dibuang gitu kan, makanya kita bikin anjing kita itu pinter. Nah, menurut Kak Tamrin sendiri, saya menyebutnya minimum requirements ya. Paling tidak tuh seekor anjing bisa dikatakan anjing yang pinter baik itu gitu? Ya at least baik lah itu. At least gimana sih mestinya seekor anjing tuh mestinya gimana sih? Oke, jadi standar minimal itu 3. Enggak gigit sembarangan, enggak menggonggong sembarangan, ya tadi sama enggak berak kencing sembarangan. Nah, 3 ini dapat, at least kita hidupnya udah bahagia juga sama dia. Dia juga bahagia sama kita juga bahagia sama dia. Ya, tapi kalau 3 ini ternyata menurut kita mau lebih, berarti tambah trik. Nah, trik itu kan bisa dari agility, freestyle, proteksi, segala macam kan, parkour. Nah, ternyata ada di atas itu lagi yang anjing disebut pinter tadi, yaitu anjing champion, anjing juara. Nah, juara itu kan berarti nggak selalu mesti lomba juga sih. Dia intinya udah bisa show, bisa masuk TV, bisa bikin konten vlog misalnya, itu udah juara bagi saya. Bagi owner itu udah jadi juara. Jadi nggak perlu ini pamer dikit nih. Nah, ini sih piala-piala cek nih. Pialanya cek ya? Ya, ini piala ujiannya, ini piala lombanya, itu ada piala yang karena yang kemarin di vlog yang kemarin itu yang berbakat itu rajin plus pinter. Nah, ini hasil-hasil salah satunya si Jack kan. Nah, tapi sebenarnya mereka nggak dapet piala pun, yang tadi udah ideal 3 plus tadi pinter, ya. Terus dia ternyata bisa berguna untuk masuk TV, ya, terus bisa show, itu udah juara bagi saya. Jadi nggak perlu koleksi piala banyak. Tapi ternyata kalau bisa piala banyak, nah itulah kepuasan tersendiri yang tak bisa dibayar oleh uang. Saya kembali lagi tadi ya. 3 mendasar ya, nggak gigit sembarangan, nggak gonggong sembarangan, nggak berak kencing sembarangan. Artinya ini para dog lovers, kalau anjingnya masih seperti ini berarti perlu dilatih ya? Iya, kalau nggak ya kasihan anjingnya juga. Biasa kalau kencing sembarangan akhirnya ujungnya udahlah lo hidupnya di teras aja. Iya, nggak usah masuk ganggu ya, kencing sembarangan ya. Kalau gonggong sembarangan ya bisa berantem sama tetangga. Betul. Nah, ini kisah nyata nih. Jadi dulu murid saya tinggalnya di Sunter, itu cekcok sama tetangga sebelahnya, benar-benar tetangga sebelahnya. Jadi maki-makian. Nah, tapi dengan dilatih nggak beres. Iya. Malah tetangganya malah ya ujung-ujungnya jadi suka sama anjing karena lucu ya, bisa berhitung. Apalagi kalau sampai menggigit orang tuh, membahayakan orang, waduh bahaya ya. Iya. Si anjingnya sendiri juga bisa jadi korban, dipukul orang, ditendang orang. Betul. Oke, terima kasih. Nah, tadi kalau itu sudah ini ya, minimal lah menjadi anjing yang baik. Nah, sekarang sebaliknya, kalau menjadi owner yang baik itu gimana tuh? Oke, owner yang baik berarti ya tadi mesti dilatih, ya kan, biar tadi ya karena dia latihan, jadi kita banyak interaksi sama si anjingnya kan. Makanya FunSmart itu yang belajar nggak cuman anjingnya doang, tapi ownernya juga harus ikut. Jadi tahu caranya, jadi dia banyak waktu sama si anjingnya, yaitu dengan sayang, bermain, ya main bola, elus-elus gitu kan. Nah, itu kan jadi quality time-nya bagus banget kan. Bondingnya dapat. Jadi dengan dia latihan, dia makanya jadi banyak hal yang positif yang dia dapat, dua-duanya orang sama anjing. Kedua, berarti tentang kesehatannya. Ya, jadi ya dengan makanan yang bagus, dengan banyak ditambah vitamin. Nah, itu jadi mesti dijaga tentang kesehatannya. Nah, di luar itu ternyata mesti tadi vaksin.
Nah ini juga dengan vaksin rutin kan untuk mencegah dia jadi sakit. Jadi ya standar lah. Jadi dari quality time hidupnya, makannya yang bergizi yang bagus, terus yang tadi kesehatannya mesti dipantau. Nah itu berarti anjing itu berharap di situ. Dia nggak perlu dikasih baju mewah. Nggak perlu dikasih segepok uang. Nggak penting dia kan. Itu mah orang tuanya aja ya. Iya, perlu itu orang tua. Nah, tapi kalau anjing yang tadi cuma 3, ya cinta kasih, ya kan, kesehatan plus makan. Iya. Itu aja sih anjing butuhnya itu aja. Dan sekolah ini jadi kita tahu cara mendidik anjing kita dengan tepat gimana ya supaya ya, main jadi kekerasan juga kan. Bukan pakai kekerasan juga tapi dengan cara yang tepat gitu ya dan efektif. Oke, terima kasih. Kemudian masih ada nih. Kalau ada yang belum tahu, sebenarnya idealnya umur berapa sih kok anjing itu perlu di training, dan kalau misalnya sudah di training sampai umur berapa sih dia udah dia cukup deh nggak usah di training, atau nggak ada batasannya kok training itu gitu? Ya, jadi kalau ditanya umur sebenarnya bebas, umur berapa aja boleh dilatih. Cuman kalau ditanya paling bagus umur 2 bulan, karena ini golden age banget. Di sini dia masih 0. Dia suka gigit, suka lari, suka gonggong, suka apa. Nah ini yang bisa jadi tadi skill tadi. Jadi skill istimewa. Tapi kalau kita merasa nggak perlu, ya mau dihilangin. Tapi sayang juga sih. Ya tapi di sini golden age-nya umur 2 bulan. Nah sampai masuk ke fase kedua umur 6 bulan. Jadi 0 sampai 5 itu fase 1. Masa pembelajaran dia. Nah 6 bulan itu sampai 12 bulan itu fase kedua. Di sini dia ada bukan beberapa tapi hampir semuanya itu berontak. Kok latihan begini nggak enak, latihan gini kok capek lah, gini kok sakit. Nah, dia mulai kabur-kaburan, ngelawan dengan menggigit, mencakar, ya kan, nggak mogok gitu, nggak mau latihan. Nah, di sini kita banyak latihan karakter. Nah, ketiga fase 13 bulan ke atas, disinilah pembentukan dan dua-duanya gabungnya dari kepatuhan sama tadi yang fase ke-1 skill digabung. Nah, ini sini kita latih itu timingnya, terus speednya, terus ketiga yang tadi mogoknya itu nggak boleh. Nah di situ dia lolos dari fase ke-1 sama fase kedua dia lolos, disitulah jadi anjing pro. Oke, tadi Ko Tamrin mengatakan bahwa mulai training itu idealnya di golden age dia, umur 0 sampai 5 bulan. Kemudian nanti hati-hati, tetap ada masa-masa dia kayak nakal gitu ya. Nah, ternyata itu kan perlu continuous itu kan belajarnya. Sampai kapan sih kok? Ya sama kayak kita manusia, belajarnya sampai seumur hidup. Jadi kayak Cilani kan juga belajar sampai sekarang kan? Sampai sekarang. Ya, saya juga sampai sekarang masih belajar. Contoh kita kalau saya belajar itu update untuk tentang teknologi untuk anjingnya plus mainannya kayak gitu-gitu. Ya kayak zaman dulu kita belum ketemu ekolar kan pakai rantai cok chain atau prong kan yang tarik-tarik. Nah sekarang kan kita lebih efisien ekolar. Nah jadi lebih praktis lah cara melatihnya. Terus kedua mainan. Kalau dulu kan mainannya misalnya frisbee dia gampang jatuh, gampang sobek. Sekarang dia lebih stabil dan lebih kuat. Nah atau di dunia proteksinya, sleeve-nya makin lama makin ringan tapi makin kuat. Nah kayak gitu. Jadi saya update-nya di sana. Tetap belajar jadinya. Cari info. Ya. Berarti kita bisa mendengar dari Ko Tamrin tadi bahwa yang namanya belajar bersama dengan anjing itu tidak cukup waktu yang singkat sebenarnya kok ya. Ada fase-fase tertentu di mana ada anjing yang sebenarnya mayoritas ya kok itu kayaknya sudah semua anjing memang seperti itu ya. Ada fase-fase tertentu, umur-umur tertentu dia itu kayak menolak gitu ya, melawan. Nah, artinya kita butuh trainer yang benar-benar mengerti gitu ya, nggak bisa asal-asalan aja, nggak bisa asal-asalan ya kok ya. Bahaya malah kalau asal-asalan. Justru bahaya kalau asal-asalan. Jadi kita harus cari trainer yang memang profesional dan benar-benar mengerti. Nah ini FunSmart nih salah satu solusinya ini kayaknya ini. Dan kita bisa mendengar tadi kalau Tamrin masih terus belajar gitu ya, terus mengupdate apa yang paling baik, apa yang terefisien. Nah tadi Ko Tamrin sempat menyebutkan e-collar, ya kan? Pertanyaan saya, kalau e-collar sendiri, pembahasan e-collar sebenarnya sudah ada di video. Nanti bisa dilihat linknya di berikut ini. Nah pertanyaan saya justru kemarin sudah saya tanyakan juga, kenapa FunSmart dari yang saya lihat dari pelatihan-pelatihan yang lain juga, tapi FunSmart saya lihat yang paling berani mengatakan bahwa kita pakai e-collar. Kenapa Ko Tamrin berani mengatakan bahwa
Oh, ya. Kita memang pakai e-collar gitu. Ya kalau saya hidupnya polos-polos saja. Kenapa? Waktu saya kasih tahu hal yang baik menurut saya, itu dia mau pakai bagus, dia mau ikutin bagus, nggak mau ya sudah. Jadi artinya nothing tulus saja hidup itu. Tapi kenapa saya pilih e-collar itu atau saya mengedukasi orang? Ya ini sistem yang baik, ini alat yang baik. Karena posisinya adalah justru kita tidak memukul, tidak menendang, tidak pakai tongkat, tidak pakai cambuk. Itu mengurangi risiko dia jadi cedera. Cedera itu bisa dengan dia berdarah, keseleo, patah tulang. Tapi kalau e-collar kan enggak. Nah, tapi kalau saya nothing tulus saja, jadi orang itu kontra, dia nggak mau pakai, tetap bisa latihan itu nggak pakai. Tapi biasanya saya kasih tahu hasilnya begini. Contoh ya, kita latihan stay. Jadi stay, kita tinggal. Nah, waktu dia salah, kita kan mesti datangin dulu. Sentak, balikin lagi ke posisi di awal. Nah, itu dia butuh waktu datang. Di sini anjing bingung. Loh, kenapa dia datang dia mukul saya, sentak saya? Nah, itu dia konflik jadinya. Nah, atau ya sistem clicker itu kita juga pakai untuk cetek, dia taunya benar. Nah, kalau di sini kita lebih buat latihan timing tuh, clicker itu. Nah, tapi kalau misalnya kita pure positive training, ya cetek makan, sayang. Nah, dia taunya positifnya doang. Nah, giliran dia gigit anjing orang, kita nggak mungkin pakai clicker lepasinnya, nggak mungkin. Nah, ujung-ujungnya apa? Kita tarik. Nah, hati-hati, anjing biasanya waktu ditarik dia lepas, dia gigit belakang. Karena dia intensnya kan lagi berantem. Ini anjing ganggu, dia lepas, dia gigit belakang. Nah, itu bahaya. Tapi kalau dengan e-collar udah santai di berantem, kita no aja, dia berhenti sendiri. Oke. Jadi buat aman buat anjingnya sama buat ke ownernya. Oke. Jadi intinya e-collar tuh lebih efisien gitu ya, dan lebih efektif, cepat lagi, bisa tepat timingnya. Ya. Oke. Nah, kemudian pertanyaan saya berikutnya masih berhubungan dengan e-collar. Tapi e-collar ini kan tentu penggunaannya nggak bisa sembarangan ya kan? Iya, betul. Harus di bawah pengawasan trainer yang memang profesional dan mengerti. Bener kan, Ko? Betul banget. Nah, berarti para dog lovers, kalaupun di sini Fansmart mengatakan bahwa kita pakai e-collar, bukan berarti yaudah deh aku beli e-collar sembarangan terus langsung pakai aja. Gitu ya. Jangan ya. Jadi e-collar itu kita juga harus tahu merek yang terpercaya ya. Itu juga ada, nggak sembarangan merek. Kemudian cara memakainya juga harus di bawah pengawasan trainer yang profesional dan berpengalaman. Itu harus digarisbawahi gitu. Nah, tambahin nih, karena kalau misalnya dia asal-asalan, di situ e-collar itu malah bisa dua. Anjingnya penakut atau dia berbalik jadi galak karena dia bingung anjingnya. Ya, paling simpel deh, waktu dia kencing, set. Nah, dia lagi jalannya, kita cubit, plek, telat dong, timingnya dong. Nah, dia bingungnya kencingnya nggak apa-apa, tapi jalannya kenapa dihukum saya? Oh, salah jadinya dia. Itu kan hal yang paling simpel. Iya. Simpel tapi signifikan. Nah, makanya nanti kita lihat ada anjing yang kencing sambil gerem. Oh. Karena dia tahu abis ini saya kena hukum. Iya. Tapi dia nggak ngerti kencingnya yang nggak boleh. Iya. Nah, itu bisa memang timing orangnya, bisa juga dengan mesin yang tadi jelek, delay. Hukumannya hadiahnya delay. Nah, itu yang nggak boleh. Tapi kalau latihnya bener, wah itu mantep banget hasilnya. Betul. Ya bisa lihat nanti video jacknya, nanti kita kasih intro lah, ada video jacknya, video bassnya kan. Nah, itu kan metode yang pelatihannya sempurna banget. Makanya hasilnya juga anjingnya sempurna. Oke, berarti kita bisa paham ya dari sini Ko Tamrin itu memang sudah sangat paham cara memakai e-collar. Jadi e-collar itu di sini bukan untuk menyiksa ya, bukan, ya, tapi memang digunakan. Malah buat hadiah, buat minyak pijit loh. Oh iya betul. Ya, jadi sekali lagi e-collar itu bukan untuk menyiksa hewannya, menyiksa anjing kita, tapi digunakan dengan metode-metode tertentu supaya bisa membentuk anjing kita jadi lebih baik. Nah, artinya gimana caranya? Ya, sekolahnya Fansmart gitu ya. Nah, saya pernah mendengar ada orang mengatakan gini, anjing itu kan di dunia aslinya itu kan nggak perlu yang namanya trik-trik khusus, skill bla 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 gitu kan nggak perlu, ngapain sih harus dilatih sedemikian rupa gitu. Nah, kalau menurut pandangan Ko Tamrin gimana tuh? Oke. Nah, kalau kita yang tadi standar itu yang paling minimal kan yang tadi nggak gigit sembarangan, berak sembarangan, nggak gongong sembarangan, itu standar. Ya udahlah pet lah kualitas pet. Nah, tapi kalau saya targetnya anjing juara, nah berarti di sini saya udah lewat fase untuk biar tadi nggak gigit sembarangan, gongong sembarangan, itu udah lewat. Terus kedua, berarti udah latihan bonding. Jadi anjing ini mesti dengerin saya. Nah, respect ya, bukan hormat, bukan apa loh, tapi dia respect. Tapi respect. Iya. Ya, jadi si anjing ini
ya respect ke kita, kita juga respect ke dia. Jadi saling respect. Udah. Nah, dari bonding udah dapat, ketiga tadi kepatuhan. Nah, berarti dia kan artinya nggak boleh galak ke ownernya, ya kan, nggak boleh galak sama, ya kalau anjing saya nggak boleh galak sama hewan lain, nggak boleh galak sama orang lain. Nah, jadi di sini dia udah lewat semua. Kalau kita targetnya di anjing juara, nah yang tadi juara itu nggak perlu dapat piala, nggak perlu juara satu, dengan dia nggak pernah lomba, tapi ya kayak Bas, Super Bas itu nggak pernah lomba, jadi lahir udah langsung artis. Nah, jadi Bas itu lahir umur 5 bulan udah show di Pluit Village. Nah, umur 5 bulan, ya kan? Balik lagi kalau latihannya datangnya 5 bulan, ya nggak bisa, masih ingusan dia. Tapi dia dari 2 bulan si Bas itu saya godok. Jadi dengan proses 3 bulan dia udah show. Nah, umur 8 bulan dia udah masuk syuting di TV. Nah, pertama kali Bas syuting di TV di acaranya Ivan Gunawan, kalau nggak salah Brownies acaranya. Nah, next habis itu Hitam Putih sama Deddy Corbuzier. Nah, habis itu udah terus lanjut dia. Itu untuk Super Bas. Kalau untuk Bas Lightyear-nya ya udah banyak banget, udah duluan malah. Tapi startnya dari atlet, lomba dari mana-mana dulu. Nah, tapi kalau Super Bas enggak, dari lahir udah langsung jadi artis, jadi entertain. Nah, tapi balik lagi, kalau kita targetnya di atas yang bonding, kepatuhan, basic obedience, dia udah dapet. Jadi kenapa perlu trik-trik itu tadi, biar quality time-nya juga enjoy kitanya punya dia. Dia juga enjoy sama kita. Iya. Lagian tuh bentuknya kan nanti kayak main-main gitu ya. Skill-skill itu kan sebenarnya dibuat semenyenangkan mungkin untuk dia gitu kan. Nah, nanti kalau ada yang datang ke Fansmart, biasanya kan saya kasih contoh tuh show. Lihat deh, si Bas happy banget. Gerakannya, ya kan? Lihat di Jack juga. Ya kan? Nah, memang proses lagi pembentukan karakter. Nah, namanya lagi pembentukan. Di situ banyak pengumuman. Di situ dia agak drop. Nah, tapi kita mesti cari tahu caranya untuk ngebalikin dia, boosternya dia. Nah, setelah itu lewat yang tadi udah pro kan, udah nikmat punya dia, nikmat banget. Nah, jadi ya memang nggak ada yang instan, tapi kalau kita percaya deh, kita yakin, konsisten, pasti bagus banget. Dan kalau anjingnya pintar tuh jadi kebanggaan keluarga gitu ya, kita semakin sayang sama dia juga gitu kan. Bagus-bagus kebanggaan negara ya. Bagus-bagus kebanggaan negara kan, ada banyak lomba internasional ya kan di dunia anjing itu ya. Ada lomba freestyle, agility dan lain sebagainya. Oke, jadi itu tadi ya. Kalau saya boleh menggarisbawahi sekali lagi, kenapa sih kita ngajarin anjing-anjing di Farsmart itu punya skill-skill yang unik gitu. Nah, itu tadi salah satunya ya biar dia bisa berprestasi kayak gitu ya. Dan kalau dia bisa berprestasi, dia itu bonusnya banyak banget, dia pasti ada patuhnya, ada bondingnya dengan kita, ada respectnya dengan kita, itu jadi bonusnya banyak ya sebenarnya. Kalau anjingnya udah skillful mah udah pasti yang lainnya ikut gitu ya. Oke, terima kasih. Next, pertanyaan berikutnya, tadi saya mendengar ada yang diajarin, ada kepatuhan, ada agility atau ketangkasan. Nah, latihan-latihan ini untuk apa sih sebenarnya? Pakai misalnya ketangkasan, saya spesifik aja ke ketangkasan deh. Ketangkasan itu untuk membuat anjingnya apa gitu? Nah, kalau buat generalnya adalah dia buat olahraga. Nah, tapi kalau tadi spesifiknya ya dia bisa buat lomba. Nah, tapi kalau Bas itu lebih ke buat olahraga sih sebenarnya. Berarti anjing juga butuh olahraga nih kok? Betul. Nah, dengan dia olahraga bagus. Nah, ini bagus nih. Ini banyak banget ya, entah dari orang umum, dokter hewan atau apapun, dia banyak bilang anjingnya jangan banyak naik tangga, jangan terlalu banyak lari, jangan terlalu banyak loncat. Ya, kalau kata kalimat banyak, ya benar. Semua hidup itu kalau kebanyakan memang nggak bagus. Ya, tapi balik lagi, kalau kita banyak olahraga, jadi waktu kita olahraga, lari, loncat, orang maupun anjingnya, ototnya itu kan bekerja, ya kan? Kita bekerja ototnya. Nah, otot ini akan ya pasti lama-lama digerak-gerak, dia mengencang. Nah, dia megang tulang nih. Si otot ini megang tulang. Nah, waktu dia megang tulang, si tulang ini pasti nggak mau kalah sama si otot. Nah, bagaimana tulang ini nggak mau kalah? Dia akan menyerap kalsium, vitamin-vitamin yang kita makan. Nah, makanya jadi si tulang itu akan menjadi kuat juga. Jadi otot kuat, tulang kuat. Nah, jantung, paru-paru juga kuat. Nah, jadinya sehat. Ya kan? Nah, dengan dia sehat, makan bagus, ya kan, vitamin juga ada. Itulah, semoga dia panjang umur. Jadi olahraga itu penting banget. Manusia, makhluk hidup lah ya, yang hidup bergerak butuh bergerak.
untuk menggunakan ototnya, terutama ya tadi manusia plus anjing aja ya kita spesifik, yaitu butuh dengan olahraga, salah satunya agility atau parkour. Oke, jadi sekali lagi anjing kita juga butuh olahraga supaya mereka juga terjaga kesehatannya. Gitu, salah satunya dengan agility. Selain untuk kesehatan ada lagi nggak? Kalau misalnya itu juga berpengaruh pada kepatuhan kepada kita atau bonding atau gimana? Iya, bonding pasti dapat karena bentuknya juga dia main sama kita, dapat hadiah juga kan, snack atau bonus atau sayang-sayang. Ya tadi ujung-ujungnya bisa buat lomba. Kalau agility kan orangnya juga ikut ya, kok? Oh iya, orangnya lari-larian kan? juga. Berarti kita juga ikut olahraga, gitu kan? iya pasti. Iya. Freestyle juga sama. Nah, kalau yang basic-basic mungkin orangnya masih diem. Tapi kalau lihat ya salah satunya si Cibing, ya orangnya ikut salto-salto. Iya benar. Iya. Jadi ya balik lagi kita ambil positifnya aja. Bahwa latih anjing itu ya awalnya memang butuh biaya investasi stok, stok harga anjingnya, stok peralatan, investasi waktu, terus ya investasi tenaga. Tapi yang tadi end goalnya, wah ini anjing akan membahagiakan kita seumur hidupnya dia. Dia akan menjaga kita, menyayangi kita, ngajak main kita. Ya pasti kita juga jadinya yang tadi hidupnya bahagia plus sehat. Jadi ambil positifnya aja. Kalau kita selalu ambil yang negatif, ya tadi hidup itu jadi susah. Tapi kalau anjing kita udah pinter mah udah enak ya. Betul, nikmat aja. Dan kita juga bisa ikut olahraga bersama dengan anjing kita jadi ikut sehat juga. Nah kemudian pertanyaan terakhir nih kok. Pertanyaan terakhir. Mengapa sih para dog lovers ini sebaiknya memilih Fansmart sebagai sekolah anjing? Tadi kan udah jelasin kan, kita perlu perlu sekolah, perlu bla bla bla. Kenapa harus memilih Fansmart? Dari kalau jadi saya iklan dulu nih. Habis itu di luar iklan. Iklannya dulu. Kenapa Fansmart? Karena menurut saya Fansmart itu udah terbaik di Indonesia. Nah, kenapa sih pede-pede banget nih orang, ya kan? Pertama, saya alat lengkap. Terus dari agility, proteksi, freestyle, kita alat lengkap banget. Terus kita udah termasuk yang paling modern. Tadi salah satu e-collar, ada target stick, ada clicker, ada macam-macam itu kita update selalu alat-alat untuk pelatihan anjingnya. Terus ketiga, metode kurikulum. Nah, kurikulum itu saya belajar dari salah satunya paling banyak dulu si Ko Herman. Terus saya dapat dari ilmu dia, kita kembangin sama si Cisusi. Wih, tepuk tangan dulu untuk Cisusi. Ya. Nah, salah satunya kita bikin metode sendiri namanya body signal. Nah, itu kan si Susi yang banyak tuh, yang awal-awal bentukin. Nah, saya yang cuma kembangin. Nah, terus habis itu saya ikut seminar yang Cina 2 kali. Ya kan? Bahkan saya ngajak teman saya yang bisa jago Inggris dan Mandarin. Nah, jadi waktu itu ngajak saya kok. Wih, belum kenal sih. Belum kenal ya, aduh. Bisa Mandarinnya mama Inggris kan? Wah, lengkap gua. Bayarnya cuma 1. Mandarinnya saya bawa anak saya. Bayar cuma 1, itu bayarnya 2. Jadi teman saya itu saya bayarin untuk pergi. Nah, yang kedua kali juga sama. Orangnya sama, si itunya yang satunya ganti. Nah, jadi artinya ya tadi mesti investasi waktu, uang, tenaga. Tapi setelah itu wah nikmat banget. Nah, ilmu-ilmu ini yang saya sharekan ke semua orang. Ya tadi dengan metode, kurikulumnya jelas, terus juga udah dipraktekin ke anjing pribadi maupun ke ratusan murid. Terus tadi alat update, ya yang canggih-canggih sampai yang tradisional. Plus ketiga yang tadi alatnya lengkap. Lengkap itu buat latihannya, yaitu dari proteksi, agility, parkour, freestyle. Nah, di luar Fansmart, sebenarnya pelatih di luar Fansmart juga udah banyak yang jago-jago. Nanti kan salah satunya Cilan nih, salah satunya ya. Jadi banyak murid yang jebolan dari sini udah jadi pelatih sendiri kok. Ada yang masih join nama Fansmart pelatihnya, ya itu yang saya kasih nama Legend Dog. Ada juga yang udah jadi wira swasta sendiri. Nah, sebenarnya nggak ada masalah. Nah, jadi sebenarnya pelatih di luar Fansmart udah banyak yang jago. Ya kan, maupun yang dia belajar di luar Fansmart juga dia banyak yang jago. Cuma mungkin tipsnya yang video kemarin. Nah, tipsnya cari pelatih adalah dia ya usahain nggak titip. Karena kalau titip ini menurut saya aneh banget. Ya kita nggak dapet ilmu. Ya kan, kalau dibilang anjingnya nurut, nanti nurutnya masih pelatihnya, bukan sama kita. Iya, aneh lah. Ya kayak balik lagi kayak Bas ya, orang datang nggak bisa diperintah si Basnya, nggak bisa. Tapi dengan dia bisa bonding, dia bisa over komando. Nah, ngapain kita over komando? Langsung aja dari awal kita latihan. Toh nanti ilmu ini kita bisa pakai buat anjing-anjing berikutnya. Iya, kita udah tahu ya. Atau kita bisa share ke saudara atau teman. Oh gitu. Ya kan, jadi investasi ilmu. Nah, jadi cari pelatih yang kalau bisa bukan titip.
Nah, andai kan dia memang mau privat ke rumah, nggak apa-apa, tapi tetap nggak maksimal karena tadi yang FunSmart alatnya banyak banget, ya gede-gede. Dari yang paling kecil clicker sampai gede banget, jalan tambang segala macam. Jadi nggak mungkin kita bawa yang gede-gede ke rumah orang kan. Nah, ketiga yang tadi dia bisa nggak ngejelasin secara detail kurikulumnya, ya kan? Jadi waktu orang nanya bisa langsung dijawab nggak? Jadi jangan alasan, yaudah belum waktunya, anjingnya belum waktunya belajar itu. Nah, karena dia nggak ngerti berarti. Atau ya tadi dia datang malah latihannya pakai kekerasan, karena balik lagi orang itu nggak ngerti. Jadi cari pelatih yang tadi, hindari 3 ini kalau bisa. Nah, jadi ya berarti kebalikannya, berarti dia kurikulumnya jelas, dia bisa jelasin kurikulumnya, metodenya, terus alatnya juga proper, yaitu ya modern yang canggih, yang bagus. Ya nggak mungkin dong latih kita, tapi anjingnya talinya salah satu ya misalnya tali rafia, gimana gitu ya. Nah, jadi salah satunya aja, ya kan. Jadi mesti proper yang profesional alatnya. Terus ketiga yang tadi kelengkapannya, selengkap apa sih dia, ya kan. Nah, jadi kalau bisa cari yang seperti itu. Oke, terima kasih banyak Kak Tamrin. Itu juga. saya sudah janji pertanyaan terakhir ya. Nah, saya garis bawahi sekali lagi. Jadi FunSmart itu seperti yang sudah dijelaskan sama Kak Tamrin, sudah mengalami perjalanan yang panjang dalam hal melatih anjing. Jadi mereka juga selalu update alat, update metode gitu ya. Jadi sekarang itu sudah posisi matang banget gitu ya untuk dibagikan ilmunya kepada dog lovers atau dog parents gitu. Oke, terima kasih. Mungkin ada closing statement dari Kak Tamrin? Ya, tetap belajar terus, jangan pernah menyerah, karena pasti ada waktunya dia pasti mengerti anjingnya. Terus kedua, sayangin anjing kita sesuai dengan jangan berlebihan yang tadi. Ya, jadi over bonding ya kan. Jadi ya udah, ajak dia selalu bermain, berlatih, kasih makan yang bagus, perawatan kesehatannya dicekin, ya kan. Nah, ketiga, semoga hidup kita semua menjadi sehat karena kita juga beraktivitas dengan anjing kita, ya. Jadi tetap selalu semangat. Oke, terima kasih. Ini tadi ngobrol-ngobrol bersama dengan Kak Tamrin tentang FunSmart. Semoga berguna untuk para dog lovers, juga untuk orang pada umumnya, dan kita semakin sayang pada anjing kita. Terima kasih. Goodbye. Oke, iklan lewat. Ini acara kita sendiri ya kan, nggak apa-apa dong. Kemudian